Kembali bersama kami, rapat Komite Eksekutif atau Exco PSSI memutuskan Liga 2 musim 2022-2023 dihentikan. Kepastian ini diambil setelah rapat yang berlangsung di kantor PSSI GBK Arena Jakarta pada Kamis 12 Januari kemarin. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi menyebut ada 3 alasan mengapa Liga 2 musim ini dihentikan. Yunus mengatakan adanya permintaan dari mayoritas klub Liga 2 untuk menghentikan Liga. Alasan kedua penghentian karena sesuai dengan rekomendasi tim transformasi sepak bola Indonesia seusai tragedi Kanjuruhan terkait sarana dan prasarana Liga 2 yang belum memenuhi syarat. Ketiga, ini sesuai dengan peraturan polisi atau Perpol nomor 10 2022. Dalam Perpol itu disebutkan periode perizinan kompetisi maksimal 14 hari sebelum waktu pertandingan. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan secara resmi membubarkan Timnas Indonesia yang berpartisipasi di Piala AFF 2022. Acara pembubaran ini berlangsung di sebuah hotel di Jakarta pada 11 Januari 2023. Iryawan didampingi dengan Direktur Teknik PSSI Indra Syafri berkumpul bersama para pemain Garuda yang belum bergabung dengan klub mereka masing-masing. Mereka yang hadir dalam acara itu diantaranya asisten pelatih Timnas Indonesia Nova Arianto serta Kapten Fahrudin Arianto, Nadio Argawinata, Pratama Arhan, Egy Maulana, Fikri dan Edo Febriansyah serta beberapa official lain. Pada acara tersebut, Ketua Umum PSSI M. Iryawan menyuntikkan semangat. Ia meminta para pemain Timnas tidak berkecil hati seusai kekalahan 0-2 melawan Vietnam di babak semifinal. Ia juga menambahkan bagaimana federasi telah memberikan yang terbaik agar para pemain beristirahat sebaik mungkin dan berangkat senyaman mungkin sepanjang pagelaran AFF. Dirinya juga mengutarakan akan melakukan evaluasi keseluruhan terkait hasil Piala AFF. Ya, rapat Komite Eksekutif atau Exco PSSI memutuskan Liga 2 2022-2023 resmi dihentikan karena sejumlah faktor. Sekjen PSSI Yunus Nusi menyebut ini merupakan keputusan yang diinginkan oleh sebagian besar klub peserta. Namun bagaimana dengan klub yang sebenarnya ingin Liga 2 tetap berjalan? Telah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom pengamat sepak bola Ma'ruf El Rumi. Assalamualaikum, selamat sore, salam olahraga. Bang Ma'ruf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Baik, kita tahu ini ada keputusan yang tadi saya sebutkan menghentikan Liga 2 karena beberapa faktor. Anda menanggapinya seperti apa? Ya, ini seperti gempa ketiga di sepak bola Indonesia ya. Gempa pertama dalam tanda kutip sepak bola ya, nanti takut ada yang protes gempa gitu. Yang pertama adalah gempa ketika ada musibah di Kanjuruhan di mana ada ratusan nyawa yang hilang. Kemudian yang kedua adalah ketika Timnas Indonesia gagal melangkah ke partai final Piala AFF dan hanya terhenti di semifinal. Dan ini adalah seperti gempa lanjutan ketika Liga 2 dihentikan dan Liga 3 tidak digulirkan. Satu sisi ini seperti mempertegas bagaimana tidak maksimalnya, kalau tidak mau dikatakan buruk ya, tidak maksimalnya kinerja kepengurusan PSSI sekarang ini. Karena ada banyak insiden, tapi kemudian insiden itu datang dan pergi seperti tanpa solusi yang memadai. Jadi ini jelas sebuah kejutan, sesuatu yang pasti sangat mengecewakan untuk beberapa klub yang mereka ingin liga ini dilanjutkan. Dan itu kan kita lihat respon yang sangat beragam. Respon dari klub, kemudian juga respon dari legenda pemain atau mantan pemain, respon juga dari supporter, di mana ada supporter ketua Jackmania juga sempat di akun media sosialnya juga sempat menuliskan agar harapannya liga berjalan karena esensi dari liga adalah ketika bisa bergulir dengan normal artian bisa bergulir sampai selesai dan tentu saja ada promosi dan degradasi. Baik, Bang Ma'ruf, kalau urgensinya tadi disebutkan bahwa memang Kanjuruhan, perizinan juga yang tadi belum beres dan sebagian besar klub ada 20 yang memang meminta setuju bahwa ini dihentikan. Anda melihat alasan-alasan tadi cukup kuatkah atau memang alternatifnya ya memang bukan pemberhentian liga atau ada hal lain? Iya.
yang bisa kita lakukan? Menurut saya memang situasi itu jelas membuat semuanya menjadi tidak normal ya. Liga tidak normal, izin juga tidak bisa normal. Itu satu sisi yang harus kita akui bahwa dampak dari keteragaikan juruan membuat semuanya menjadi tidak normal untuk sepak bola Indonesia. Baik. Tapi apakah kemudian penghentian kompetisi untuk Liga 1, Liga 2 dan Liga 3 itu apakah menjadi solusi yang terbaik? Tentu harusnya ada pertimbangan-pertimbangan. Memang tidak semua klub kemudian, terutama klub Liga 2 yang menginginkan liga berjalan. Betul. Tapi kan ada juga klub yang juga menginginkan liga berjalan. Tapi satu sisi Liga Indonesia, PT Liga Indonesia Baru sebagai operator liga mengatakan bahwa mereka tidak punya cukup dana untuk menggelar itu. Pertanyaan besarnya seperti ini, kalau memang mereka tidak punya dana untuk menggelar kompetisi Liga 2, kan mereka itu kan operator, penanggung jawab utamanya adalah Federasi PSSI. Nah, PSSI dalam hal ini menurut saya harus memberikan perlindungan kepada anggotanya, dalam hal ini adalah tim Liga 2, untuk bagaimana mereka bisa mendapatkan hak sebagaimana yang didapatkan oleh hak dari anggota yang lain, dalam hal ini hal Liga 1. Kalau Liga 1 bisa digulirkan, kenapa Liga 2 tidak bisa digulirkan? Padahal dari awal kan kerjasamanya adalah Liga Indonesia Baru itu menggelar kompetisi Liga 1 dan Liga 2. Atau memang karena ini lebih karena faktor bahwa kalau Liga 1 itu lebih bisa mendatangkan uang, sementara Liga 2 tidak mendatangkan uang. Tapi kan tidak begitu hitung-hitungannya. Kalau mereka Liga Indonesia Baru berpikir seperti itu, sesimpel itu, bagaimana dengan klub-klub yang mereka sudah mengeluarkan dana yang tidak sedikit untuk mereka melakukan persiapan dan sudah menjalani kompetisi di sekitar 5-7 pertandingan. Kan itu juga persiapan mereka tidak cuma 1-2 hari, tidak sesimpel ketika PSSI dan Liga Indonesia Baru memutuskan terkait bahwa Liga tidak dilanjutkan, kan mereka butuh persiapan sebulan, 2 bulan, mereka harus kontrak pemain, mereka harus kontrak pelatih, dan itu kan dana yang dikeluarkan juga tidak sedikit. Jadi ini juga harus menjadi pertimbangan dari pengelola Liga, termasuk dengan PSSI agar sustainable dari sepak bola Indonesia bisa berjalan. Kalau gini nanti tiap bilang nggak ada uang, Liga nggak dilanjutkan dong. Tiap ada masalah finansial, Liga nggak dilanjutkan dong. Korbannya siapa? Klub pemilik liga, dan itu akan sangat mengecewakan dan mengganggu sustainable dari perkembangan sepak bola Indonesia. Berarti Bang Maruf, kalau bisa saya rangkum bahwa kalau tadi alasan beberapa klub yang tidak bisa melanjutkan karena dana, harusnya sebagai organisasi PSSI tadi bisa bertanggung jawab terhadap keluhan operator ini ya, dengan tetap menjalankan dengan mungkin opsi-opsi yang mereka punya seperti itu. Iya. Jadi kan gini, PT Liga Indonesia Baru itu kan hanya operator atau dalam tanda bahasa agak kasarnya adalah IO. Pemiliknya adalah PSSI. Jadi kalau IO bilang mereka tidak punya dana, sementara PSSI terus kemudian hanya mengamini, terus bagaimana? Kan nggak bisa begitu. Tapi PSSI mungkin Esko sebagai pemilik, sebagai dalam tanda kutip yang pernah diklaim sebagai pemilik sepak bola di Indonesia atau otoritas tertinggi sepak bola Indonesia, di mana di situ harus melindungi klub, melindungi pemilik suara, melindungi juga sepak bola Indonesia, mereka bisa mengatakan tidak dong. Jadi dicarilah solusi bagaimana supaya klub kompetisi tetap jalan, tapi tidak merugikan kedua belah pihak. Liganya tetap bisa mendapatkan pendapatan, sementara klub juga opsi apa seperti apa Bang Maruf? Opsi yang mungkin bisa dilakukan misalnya. Kalau kita bicara soal opsinya, misalnya Liga Indonesia Baru sebagai penyelenggara, mereka harus berani rugi dong. Jangan kemudian kalau rugi diserahkan semuanya ke klub, tapi kalau untung kemudian mereka juga merasakan keuntungan. Kan dalam bisnis nggak bisa begitu. Kan harus ada hitung-hitungan bisnis. Ketika mereka menjadi penyelenggara, mereka sudah membuat kalkulasi bisnisnya. Dan kalkulasi bisnis itu kan bukan cuma kalkulasi hitungan untungnya saja, tapi kan harus ada hitungan ruginya juga. Jangan kemudian karena faktor insiden yang terjadi karena satu tim yang berbuat, sementara timnya baik-baik saja, yang insiden di Malang, tapi kemudian imbas atau korbannya adalah seluruh tim Liga 2, bahkan secara keseluruhan sepak bola Indonesia. Kan nggak bisa begitu. Jadi secara bisnis, Esko PSSI atau PSSI dalam hal ini bisa menekan PT Liga untuk mereka harus bisa menggelar liga dan kemudian menemukan solusinya terkait dana. Kalau perlu misalnya, dalam bisnis kan harus begitu. Kalau kemudian hitungannya hanya untung, ya ngapain mereka berusaha menjadi operator liga? Cari operator liga yang lain yang lebih mampu dong. Kan itu bisnis. Baik, jadi kalau alasannya tidak punya dana, tidak punya uang, itu bukan tadi ya excuse untuk kita menghentikan Liga 2 ya, Bang Maruf ya? Iya. Karena masih ada opsi. Kalau kita bicara dampak, Bang Maruf, ini menarik bahwa ada anggapan percuma Liga 1 dilanjutkan karena kita tahu tidak ada degradasi dong, Liga 2-nya udah nggak ada. Anda melihat dampak dari penghentian Liga 2 ini semasif apa bagi ya tadi pattern yang kita punya Liga 1, Liga 2 dan secara keseluruhan sepak bola tanah air?
sebenarnya tidak sesimpel hanya persoalan promosi degradasi. Oke. Artinya bahwa kemudian karena memang kalau kita bicara soal DNA dari kompetisi itu kan memang ada promosi degradasi. Tim yang berjuang, tim yang mendapatkan posisi terbaik, kemudian mereka promosi. Kemudian tim yang lemah, tim yang kemudian tidak bisa bersaing, mereka degradasi. Tapi jauh lebih besar dari itu adalah bahwa Liga 2 ini kan menjadi salah satu kawah candra di muka untuk mengumpulkan pemain-pemain Indonesia. Di sini ada talenta-talenta Indonesia, baik itu memang mereka yang sudah usia memang sudah senior, atau juga banyak pemain-pemain muda yang mereka belum bermain di level tertinggi di Liga 1, mereka mengembangkan permainan mereka di sini. Jadi ini adalah panggung terbaik untuk pemain-pemain masa depan Indonesia untuk bisa mengembangkan kemampuan mereka, sehingga nantinya ketika tahun depan, saat usia mereka sudah matang, saat kemampuan mereka sudah baik, mereka bisa bermain di kompetisi yang lebih tinggi, yaitu di Liga 1. Dan ujungnya Liga 1 adalah supaya mereka bisa dipanggil untuk timnas Indonesia. Semakin sehat kompetisinya, semakin baik kompetisinya, semakin banyak turnamen yang digelar, maka semakin baik pula harapannya kemudian timnas Indonesia. Ketika kita sempat mengeluhkan bahwa salah satu faktor timnas Indonesia tidak bisa bersaing di tahun ini adalah karena faktor ketiadaan kompetisi atau penghentian kompetisi, sekarang malah kompetisi bisa digulirkan, tapi malah tidak digulirkan, dan yang tidak menggulirkan adalah sudah disetujui sama PSSI. Kan aneh satu sisi ini. Jadi yang jangka panjangnya adalah bahwa kita setidaknya terancam kehilangan satu generasi untuk sepak bola Indonesia, tapi untuk feeder untuk ke Liga 1 dan juga untuk timnas Indonesia. Jadi lebih karena faktor itu, dan juga kerugian dari klub yang sangat luar biasa besar. Pemain bisa jadi mereka merasa rugi finansial karena mereka tidak dapat gaji, mereka juga tidak mendapat pemasukan, mereka juga tidak punya aktivitas karena profesi mereka hanya memang di sepak bola. Oke, jadi dampak yang tadi banyak sebenarnya, tapi salah satunya yang paling besar ada regenerasi ya, Bang Ma'ruf ya. Betul. Ini yang jadi catatan. Satu mungkin singkat saja, Bang Ma'ruf, terakhir. Apa yang bisa pemerintah lakukan intervensi? Karena kita tahu PSSI sangat eksklusif dengan segala rule-nya ya, dan dibawa tadi oleh Federasi Dunia seperti itu. Pemerintah bisa apa untuk saat ini? Iya, ini kan sebenarnya kita memang sudah dalam periode agak nanggung sebenarnya. Mungkin pengurus sekarang juga agak tanggung. Sangoto juga buat apa? Toh nanti juga akan ada kongres. Toh saya juga tidak mendapatkan jaminan bahwa saya akan bisa menjadi pengurus lagi. Tapi kan tidak bisa begitu. Kalau sudah komitmen dari awal ya harus dijalankan sampai terakhir. Apakah pemerintah intervensi? Mungkin tidak intervensi secara langsung atau kemudian sampai kemudian harus menghukum PSSI. Tapi cukup misalnya memberikan ruang untuk memfasilitasi jalan terbaik dan memberikan advice supaya liga ini tetap berjalan, tidak merugikan klub yang ingin liga berjalan, tapi juga tidak merugikan klub yang memang ingin berhenti. Jadi pemerintah bisa turun tangan, tapi yang paling penting adalah bagaimana ini supaya dicarikan solusinya, dan pemerintah bisa menjadi mediator, bisa menjadi jembatan supaya ada win-win solution yang terbaik buat semuanya. Oke, Bang Ma'ruf, terima kasih sekali atas insight-nya sore ini. Kita doakan yang terbaik untuk sepak bola tanah air. Optimisme itu harus dijaga ya, walaupun tadi ada 3 kali gempa yang kita punya, tapi insya Allah kedepannya akan banyak perbaikan seperti itu. Terima kasih, Bang Ma'ruf. Salam olahraga. Salam olahraga. Baik, kami akan jeda terlebih dahulu pemirsa, dan kami akan hadir dengan informasi terkait terdakwa pembunuhan Brigadir Joshua. Kuat Ma'ruf mengaku dijanjikan uang sebesar 500 juta rupiah. Sesaat lagi.